Dicek bang di CCTV. Ternyata bener. Jadi kayak ada sosok kayak angin hitam gitulah, kayak bayangan hitam ini ngedekatin gua dan jatuh itu tiba-tiba. Itu kelihatan ada tuh bang, di CCTV kelihatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast kontrakan bareng gua Iyeng. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan kalian dimanapun kalian berada. Nah, tak lupa untuk selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalaman horornya di podcast kontrakan, bisa langsung DM aja Instagram kita di bawah ini. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Bang Hanif nih sebagai narasumber kali ini yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya di tempat kerja karena dia masih terbilang baru masuk kerja. Ya, gimana kisahnya? Ini dia. Oke, apa kabar nih Bang Hanif nih? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih? Ya kerja aja sih Pak. Sibuk kerja aja ya. Wah, ya seru nih. Ya udah teman-teman di rumah juga udah pada penasaran nih gimana sih kisahnya. Kalau gitu ya monggo aja. Langsung cerita aja nih kita. Oke, ya, siap Bang. Jadi cerita ini akan gue bawakan pas awal masuk kerja nih bang. Oke, siap. Kejadian ini di tahun 2021 di bulan September tepatnya. Oke, baik. Kebetulan gue karyawan baru yang bekerja di bidang F&B atau restoran. Kebetulan gue bagian kitchen bang. Gue masuk di restoran tersebut di daerah Jakarta Selatan yang nggak bisa gue sebutkan brandnya mungkin. Posisi gue waktu itu masuk ke tempat kerja itu, gedung ini udah terbilang tua gitu kan. Gedung restoran tersebut udah terbilang tua. Gue masuk shift pagi seminggu itu ya berjalan dengan normal lah, tidak ada apapun. Dan gue juga nggak tahu kisah di balik restoran ini, gedung ini. Cuman yang gue tahu ini restoran ini kan ada dua ya bang, dua lantai maksudnya. Dua lantai, tapi lantai duanya ini ditutup karena pandemi, karena customernya menurun dan akhirnya ditutup di atasnya jadikan gudang. Gudang ini udah terbilang lama lah, udah setahunan gitu, kosong gitu aja, kotor. Pas tepat seminggu gue kerja di situ, gue kan lagi istirahat nih, lagi tidur gitu kan. Ada satu ruangan kecil yang cuma 3 orang lah buat tidur di situ. Kebetulan gue berdua doang sama teman gue nih tidur. Emang lampunya ini remang-remang gitu, nggak terlalu terang lah. Gue tidur berdua sama teman gue. Teman gue udah turun, gue nggak tahu kan kalau dia udah turun. Pas gue bangun ini, gue kan ada alarm ya. Gue mau bangun bang, tapi kayak nggak bisa gitu, kayak ada yang nyindihin lah ibaratnya. Berat itu buat bangun. Gue mau ngomong juga susah itu. Apa ya badan gue? Mungkin berpikirnya tuh pegel atau mungkin kaget lah, namanya baru kerja. Setelah itu teman gue yang tadinya tidur ini naik lagi bang ke atas buat bangunin gue. Gue nggak tahu tiba-tiba dia bisa bangunin gue kayak gitu. Nip bangun gitu. Gue kebangun baru sadar tuh. Kenapa tuh gitu? Kenapa tadi gue bangunin kayak orang berat gitu. Gak tahu, gue kayak ada yang nindiin, gue bilang kayak gitu. Sama bang, gue juga tadi berasa kayak gitu, makanya gue ke atas, gue takutnya lu juga yang kena kata dia gitu. Jadi sebelum lu dia duluan tuh? Iya, ternyata dia duluan ngerasain. Cuman pegel doang mungkin kali gitu kan. Gue berpikir positif. Udah gue turun buat absen masuk. Setelah itu seminggu kedua ini gue shift closing atau shift malam dari jam 12 sampai jam 10 malam lah ya. Pertama gue closing ini, jadi gue itu kan kalau Senin sampai Kamis itu karyawan itu terbilang banyak yang libur ya bang. Jadi gue ini
bagian 2 orang doang di atas tuh di kitchen itu. 2 orang doang. Gue bagian di atas buat nyuciin peralatan karena gue anak baru, belum tahu sela-selanya kalau closingan tuh seperti apa. Iya. Gue closingan, nyuci, dan teman gue ini bagian yang ngambilin peralatan kotor dari bawah ke atas. Gue sendirian di atas. Gue nggak berpikir ada apa-apa lah. Tiba-tiba gue lagi nyuci tuh, sebelah kiri gue merinding bang, kiri doang nih. Gue ngerasa di kiri gue tuh kayak ada yang merhatiin, hitam gitu. Gue pikir apalah, mungkin apalah gitu kan. Setelah itu kan kalau mau masuk kitchen itu ada tirai plastik gitu ya bang, tirai. Oh iya. Pembatas Anti lalat. Iya Iya, gitu. anti lalat. Kan kalau ada orang masuk tuh pasti kedengeran banget tuh. Nah gue denger suara itu. Nah, gue pikir temen gue bang, gue cariin ke kitchen sampingnya, kok nggak ada orang gitu. Pas gue balik lagi, ternyata temen gue baru masuk tuh. Ini nyari siapa gitu. Nah tadi bunyi, gue kira lu gitu kan. Ah gue aja baru naik kata dia gitu. Ah udahlah gue nyuci lagi. Nyuci kelar tuh bang, dia turun duluan kan, gue belakangan. Gue turun, tepat di tangga itu kan, jalur tangga ini kan depannya itu ada toilet, ada musola, dan samping ini gudang yang gue bilang tadi. Oh yang tidur bertiga itu ya. Iya. Pas gue mau turun ini, gue dengar suara kayak ada yang ketawa bang, tapi cuman kayak gitu doang. Kuping kanan gue ini terdengar banget kayak gitu. Gue pikir, gue langsung nengok kanan kiri, nggak ada orang udah gelap semua. Akhirnya gue turun gue agak sedikit lari karena gue jujur penakut ya ibaratnya sama hal kayak gitu. Temen gue, ngapa lu lari? Tadi lu ketawa ya? Tawa apaan, orang dari tadi gue diem aja. Ah udahlah, gue udah nggak berpikir apapun. Gue pulang. Hari keduanya nih bang, hari keduanya kan tetap masuk kelas itu gue. Kebetulan gantian nih, gue yang bagian di bawah, teman gue nyuci. Oh ya. Gue bagian ngangkatin peralatan kotor, dia nyuci. Jadi pas gue bawain alat kotor ini, pas gue masuk lewatin tirai itu, lampu mati bang. Lampu kitchen mati. Gue langsung pegangan ke tembok dong. Nah tepat kan samping tempat cuci piring itu ada lorong yang buat lift barang bang. Oh iya, paham. Gue ngeliat kayak ada mata kucing kayak merah gitu 2. Gue pikir itu apa gitu. Pas gue lagi ngeliatin itu, tiba-tiba nyala lagi kan lampu. Dia juga, anjir kok mati katanya gitu kan. Nggak tahu, emang benar panel listriknya itu emang lagi bermasalah pada saat itu. Sering turun gitu. Tapi gue nggak tahu itu bola mata itu apa gitu. Gue nggak berpikir kalau itu makhluk halus lah ibaratnya. Kira gue taruh peralatan, dia bilang masih ada gak? Masih banyak gitu. Tak dulu. Gue turun nih bang, tepat di tangga itu pula. Kan tangga ini kayak cuman lampu ayam lah, ibarat lampu kafe itu lampu kuning doang bang, remang-remang. Iya. Lampu kuning ya benar. Lampu kuning, remang-remang. Gue ngeliat ada bayangan hitam kayak turun bang, kayak ada orang turun tangga. Gue pikir teman gue kali ini, gue mau kagetin, gue udah nunduk, gue udah kagetin, nggak ada orang ya. Oh niatnya mau lu kagetin malah. Gue udah nunduk nih, biar nggak kelihatan, karena kan di tangga itu spot yang nggak ada CCTV-nya bang, jadi kalau bocah itu sering main HP itu di situ. Jadi gue kebiasaan kayak gitu, gue mau kagetin nih. Pas gue kagetin, kok nggak ada orangnya. Gue turun ke bawah, gue kejar, bener nggak ada orangnya bang. Gue nggak tahu itu apa. Gue lanjut kerja lagi. Ternyata temen gue ke bawah. Buruan apa? Kamu kenapa lu? Tadi sendok jatuh sendiri kata dia gitu. Seriusan? Iya anjir belum. Udah buruan ke atas nih. Gue ke atas, udah selesai closingan. Udah tuh. Temen gue cerita ada di luar. Iya sebenarnya emang bocah situ sering lah digangguin. Karena gedung ini emang udah tua, udah lama gitu. Ada juga itu juga dia disebutin spot-spot yang
mungkin penunggu situ bang. Setelah itu hari ketiganya ini gue nggak terjadi gangguan apa nih. Cuman ada salah satu manajer gue wanita, dia kesurupannya ini penunggu gudang itu bang. Tapi ini sih kayak lebih ke positif ya, karena dia ini minta kayak dibersihin gudangnya, minta dikasih lampu, terus juga minta di ngajiin gitulah setiap malam Jumat. Dilayakin lah sampai gue tuh tahu makhluk-makhluk yang penunggu situ siapa aja namanya, karena dia sering masuk ke manajer gue ini. Kira itu kan nah ketawanya ini gue kayak ngeh bang, ketawanya kan kayak gitu-gitu doang yang pernah lu denger waktu itu ya. Nah kebetulan security di kerjaan gue ini orang bisa, maksudnya bisa ngobatin kayak kalau kesurupan lah gitu. Jadi dia ke atas buat ngobatin kan, gue langsung ngeh dong, kok ketawanya sama gitu. Gue bilang ke security, Pak coba tanyain deh, itu yang kemarin saya dengar suara ketawa kayak gitu, itu dia bukan gitu. Ditanya tuh, iya katanya, itu saya. Nah emang kenapa? Ya karena saya baru lihat dia gitu katanya. Saya pengen kenalan aja. Terus juga kemarin dia dengerin lagu kenceng banget, saya nggak suka katanya gitu. Kayaknya ada penghuni situ katanya, itu dia yang hitam nggak suka katanya. Makanya saya ketawa aja, saya juga nggak berani sama dia. Si setannya ini ngomong gitu. Asli gue dari situ kayak udah nggak nyaman kerja tuh. Kok bisa gitu? Pertama kali gitu ngerasain kayak dihantuin di kerjaan gitu bang. Kira tenangin juga tuh sama si security-nya ini. Udah kelar lah hari itu, gue kelar pulang kerja. Hari esoknya ya normal gitu kan, jalan normal. Cuman yang anehnya ini, kenapa gue digangguin setiap tuh gue mau turun tangga bang, ngelewatin gudang itu. Malam itu gue posisinya pengen ke toilet lah, ke toilet customer yang ada di pojok samping gudang. Yang ada musolanya itu ya? Iya, yang ada samping musolanya ini. Gue ke situ, ada teman gue OB yang lagi nyapu, lagi closingan. Gue numpang ya bentar, temenin gue, jangan pergi lo gitu. Kebetulan toilet ini kalau kita duduk ini ada ventilasinya kan di bawah bang. Jadi kalau ada kaki di luar tuh kelihatan. Temen gue kelihatan kakinya. Dia bilang, ntar nih gue ngambil sapu doang di bawah, sebentar doang. Ya udah jangan lama-lama, gue bilang gitu bang. Gak lama dia turun, gue ngeliat kayak kain putih, kayak gue pikir tuh mau kena bang. Mungkin ada customer lagi sholat kali mau ke toilet ya kan. Kayak gitu kan. Karena dekat musola ya. Iya, karena sampingnya musola. Iya benar. Ini mengarah ke toilet cewek, jadi toilet cowok, toilet cewek gitu. Ke toilet cewek, gue denger suara air emang. Gue agak tenang tuh karena ada orang ini lah, nggak terlalu iseng gitu. Udahlah gue keluar dari toilet, teman gue datang. Pas gue ngeliat ke toilet ini, pintunya tuh kebuka, nggak ada siapa-siapa. Gue bilang, ya tadi ada customer ya? Customer nggak ada. Tadi ada yang masuk ke toilet. Ya ini ngeliat apa, lampunya udah gue matiin, orang udah gue bersihin. Kacau. Terus gitu bang. Ya tadi nggak apa di musola nggak ada yang sholat, nggak ada. Lihat apa mau kena katanya, udah kelipat semua katanya gitu. Gue pikir ya udah gitu, udah ya closingan gitu. Singkat cerita udah kelar. Jadi tuh gue dihantuin itu ibaratnya 7 hari bang, seminggu lah gue closing itu ya. Hari besoknya nih, jadi si yang manajer gue ini kesurupan lagi tuh. Emang dia sering kesurupan karena dia tuh kayak peka gitu bang. Kayak lemah gitulah, peka lah, gue nggak ngerti. Jadi kesurupan. Pas dia kesurupan itu kan
si security ini kan ada ya ngobatin. Katanya ini bentrok apa bang? Bentrok ini mah sama punya dia ibaratnya gitu. Oh ya udah itu mah urusan lu lah ibaratnya. Terus si security ini kayak orang ngelawan makhluk yang kuat lah ibaratnya. Ternyata ini katanya tuh panglima dari penghuni situ bang, yang paling kuat di penghuni restoran gue ini. Iya, pokoknya yang kencangnya dia itu Iya. ya. Ternyata ya diambil tuh sama dia. Gue nggak ngerti, kayak dimasukin plastik gitu bang. Pas gue ngeliat plastik itu sekilas tuh kayak ada asap hitam lah Di dalam plastik. iya, tapi cuman sekilas gitu doang. Bang itu apaan bang? Ini yang sosok hitam, lu sering lihat kan? Emang gue sempat cerita ke security ini, gue sering lihat kayak sosok hitam. Ini ternyata buang ke kali dekat situ, dekat restoran sini kan. Sama temen gue dibuang. Buangnya begitu aja gitu bang? Udah dia gitu aja, buang gitu aja. Kirain ada ritual khusus gitu enggak ya? Enggak ada. Udah singkat cerita, si manajer gue ini udah mendingan. Akhirnya besoknya dia resign bang, karena manajernya mungkin capek gitu atau nggak ngerti lah gue. Karena setiap minggu mungkin 2 kali atau berapa kali dia kesurupan gitu. Emang dari awal-awal teman gue cerita kayak gitu, dia tuh emang sering banget ketika kesurupan gitu. Jadi kan setelah kemarin dibuang itu kan, hari besoknya ini hari terakhir gue closing kebetulan. Sip siang Ya. Gue di situ ngadem lah di depan lift. Kebetulan kalau di depan lift barang itu kan anginnya kencang lah. Ngadem gue berdua. Lagi asing main Mobile Legends, berdua doang. Jadi tuh di atas ini kan ada kayak tempat naruh drigen gitu bang, drigen kosong minyak ya? Ya drigen minyak kosong gitu lah. Itu drigen yang paling atas paling ujung itu tiba-tiba biar jatuh bang. Tuh nggak tahu itu apa, temen gue anjir angin kali kata dia. Ya kali angin ngejatuhinnya cuma satu nih bang. Dari situ ini mah nggak benar. Gue bilang apa, leader gue dulu dah kan. Kayaknya gue selama di sini kok begini mulu. Ya udah akhirnya malam itu gue curhat ke leader gue, bang kok tadi gue berdua sama temen gue nih drigen jatuh sendiri bang, coba cek CCTV kebenarannya gimana. Bener apa enggak itu angin apa bukan. Dicek bang di CCTV, ternyata bener. Jadi kayak ada sosok kayak angin hitam gitulah, kayak bayangan hitam ini ngedekatin gua dan jatuh itu tiba-tiba. Itu kelihatan tuh bang? CCTV Di CCTV kelihatan. Wah, nggak beres bang gue. Dari awal gue closing kayak gini terus gitu. Terus gimana nih? Masa gue harus resign gara-gara kayak gini gitu? Gue nggak nyaman gitu. Ya udah kita ngobrolin ke security lah. Gitu. Udah gue ngobrolin. Ternyata bukan yang dibuang kemarin, beda lagi. Jadi ini menunggu admin gudang gitu. Jadi ini dia emang posisinya gue lagi main Mobile Legends itu berisik bang, bener-bener kayak teriak-teriakan lah. Berisik. Ternyata sebenarnya mereka ini nggak suka kalau kalian berisik gitu. Jadi waktunya mereka istirahat, mereka nggak mau diganggu gitu. Ya udah gitu, kalian diterima aja kalau digangguin gitu. Ya tapi kan nggak gini juga pak gitu. Akhirnya ya udah saya bersihin gitu. Akhirnya udah tuh bang bersihin. Gue juga nggak ngerti lah gue diapain lah sama dia. Kayak bener-bener mungkin ditutup mata batinnya atau gimana. Disterilin berarti. Disterilin ya gitu. Udah tuh besokannya juga ternyata ada salah satu
karyawan baru juga, kebetulan ibu-ibu, itu bagian dapur dia. Dia pingsan tuh bang, jadi pas lagi ngobrol sama gue teriak-teriakan, gue bilang po gitu kan, manggil po, po jangan teriak-teriakan bang. Udah bilang jangan teriak-teriakan bilang gitu. Emang kenapa? Nah, kalau gue ceritain lu takut gitu. Dia langsung diem, paham. langsung kepikiran gitu bang, namanya ibu-ibu kan gue. Dia bengong, kebetulan di samping gue, langsung senderan ke gue bang, pingsan. Buset. Kenapa nih, gue langsung manggil yang lain, terus ketawa sendiri. Kesurupan ketawa sendiri bang. Gue bilang, aduh gimana nih bang. Kebetulan security itu nggak ada bang, lagi libur. Nggak ada ya. Terus gimana tuh? Nah gue juga bingung, akhirnya leader gue juga ya cari cara lah, nyari ustadz dari situ lah ya, tapi nggak ketemu. Kebetulan juga ya, emang wilayah itu kan tempat pekerja semua ya, bukannya perkampungan. Kira anak-anak inisiatif buat bacain doa lah atau apa, kira ya udah hilang sendiri. Setelah itu sih udah bang, jadi nggak tahu si security ini ngapain malam-malam tuh. Dia kayak, kita kan briefing ya, briefing itu bahas tentang kayak gini, gangguin siapa aja digangguin. Terus kebetulan leader juga, manajer gue juga kayak gitu. Jadi bos gue tuh kayak, siapa aja nih yang digangguin gitu, biar ya udah disterilin bener-bener gitu. Akhirnya ya udah disterilin, alhamdulillah bang. Setelah itu sampai saat ini ya, sampai kebetulan restoran itu tutup bang, udah tutup. Jadi gue kerja 5 bulan di situ, restoran itu udah tutup. Jadi apa gara-gara itu? Enggak, mungkin karena tingkat customer yang menurun. Ya COVID itu ya. Sorry gue lupa. Customer menurun, jadi pertimbangan itu juga gitu. Nah itu tutup, ya udah akhirnya gue udah nggak kerja di situ lagi, gue pindah ke outlet yang cabang lain lah ibaratnya. Itu aja sih bang kisah misteri gue. Misteri. Oke. Kira-kira gitu ya teman-teman untuk cerita pengalaman horor dari Bang Hanif. Nah cuman gue mau pertanyaan sedikit bang. Yang pertama itu kan yang lu cerita tadi itu sampai manajer lu tuh resign ya gara-gara itu ya. Betul. Berarti termasuk intens ya gangguannya ke dia ya maksudnya ya. Sampai mau memutuskan buat resign itu ya. Nah apa namanya, mungkin nggak sih yang dia kan awal tuh minta buat dibersihin lah, ngajiin lah. Nah mungkin nggak sih karena dia diganggu terus itu nggak dijalanin tuh sama itu manajer, apa gimana? Kebetulan emang setelah itu ada, kita juga punya pengaduan buat laporan ke bos ini. Kalau ada gangguan kayak gini, akhirnya bos gua tuh memutuskan buat yaudah nih barang-barang yang gak digunakan di gudang kita buangin, terus dibersihin. Dan bos pun menerapkan setiap malam Jumat ya udah adain pengajian, maupun 2 orang 3 orang tetap ngadain. Oh gitu. Kayak gitu. Itu sampai saat ini di semua outlet pun pengajian itu diadain bang. Gitu. Berarti emang udah dilaksanain tuh ya permintaan dari itu. Ya tapi yang lu bilang itu masih tetap aja digangguin kan manajernya. Iya. Berarti ada kendala lain tuh, nggak tahu kenapa. Kalau masalah kendala lain sih gue kurang paham ya, dunia lain lah. Nah kalau boleh tahu itu range waktu jam berapa aja sih yang lu sering digangguin tuh kalau lagi santai apa gitu? Nah itu sih kita tuh kalau closingan restoran tuh sekitar jam 8.45. 8.45. Jadi jam 8.30 itu lantai 2 kan kebetulan ya emang kosong. Jadi ya kebanyakan spot ya lampu ya udah dimatiin semua bang. Di jam 8 sampai 8.30 tuh udah bersih semua lah atas. Jadi di jam-jam segitu itu dia yang sering gangguan. Padahal itu hitungannya masih sore lah ya. Itu dia bang, gue juga nggak ngerti. Berarti emang iseng juga karena emang nggak mau berisik juga deh ya, nggak mau ganggu kayak gitu juga kan. Nah itu sekarang security-nya gimana tuh? Masih di situ? Security-nya ya semenjak kita restoran ini tutup ya udah berpencar semua gitu bang. Udah nggak ada yang di situ lagi. Oh udah nggak ada yang di situ lagi ya?
Oh berarti tempat itu udah kosong aja ya? Kirain kosong. biarpun udah tutup tetap dijagain security. Biasanya kan kayak gitu kan. Iya. Oh dia ikut cabut juga ya. Nah yang ngomongin CCTV nih bang tadi kan lu sempat juga ngecek tuh ya kan CCTV. Ada kejadian lain gak tuh yang dulu diliatin sama security atau admin yang megang CCTV-nya selain kejadian yang lu lihat asap itu tuh? Jadi kan emang gue setiap pulang kerja kan nongkrong sama teman gue nih, senior lah. Gue cerita kalau gue sering digangguin, kayak gini. Ternyata banyak yang ngomong lah. Banyak yang ngomong, cerita bahwa ya itu mah udah biasa kayak gitu. Dari dulu itu mah. Membenarkan lah berarti ya? Membenarkan. Dari dulu itu mah. Jadi sebulan sebelum gue masuk kerja itu sempat viral. Kata teman gue ini, bukan teman gue sih, maksudnya ada sebuah daging bang. Daging itu dari dalam chiller itu keluar sendiri dan kayak gelinding gitu bang. Terus? Itu gue sampai diceritain temen gue nggak percaya. Masa iya daging kan berat daging. Lu nggak percaya? Ntar gue mintain CCTV-nya sama security. Kata dia gitu. Dikirimin lah sama security ini. Ternyata ya bener kayak gitu adanya ya? Itu sempat viral emang. Jadi PT restoran inilah sempat semuanya tahu lah gitu lah kalau ada kejadian kayak gitu. Makanya outlet lain karyawan itu kalau dimutasi ke outlet tempat gue ini nggak ada yang mau bang. Jadi ya bener-bener orang situ ya orang lama semua, kecuali anak baru yang belum tahu apa-apa. Ya benar-benar. Belum tahu story-nya mah yang ngeri juga ya. Ya berarti termasuk lu yang nggak tahu bang ya? Ya itu dia. Makanya nggak tahu apa-apa. Makanya dikasih tahu yang gitu-gituan deh. Nah untuk selanjutnya tuh, sebelum masuk kerja tuh lu ada belajar kayak ilmu-ilmu kayak gitu guys sih bang, yang bisa ngeliat itu kan spontan kan lu kayak ngerasa peka aja di situ kan. Kalau ilmu-ilmu gitu enggak ya bang. Oh enggak ya? Jujur emang gue mah penakut lah ibaratnya. Penakut dengan hal-hal mistis. Jadi kalau kemana pun ya tempat-tempat serem atau gelap gitu, pikiran gue udah kemana-mana. Gue takut ada inilah, ada ini kan. Jadi kan mungkin itu salah satu yang mereka seneng lah. Ini dia takut gini kan. Mungkin gitu bang. Tapi kalau untuk ilmu-ilmu gitu gua enggak sih. Kirain soalnya lu peka banget. Berarti itu nongol ya berarti karena emang ketakutan lu sendiri yang bikin lu makin takut, jadi dia makin berani nongolin ke lu. Mungkin gitu sih. Oke, kesimpulan cerita hari ini ya, dimanapun kalian berada tetap selalu menjaga ketertiban, kesopanan, dan kebersihan. Intinya itu sih, biar ngejaga semuanya. Oke, paling itu aja ya bang. Bang Hanif, makasih banget udah hadir di podcast channel. Bang Hanif udah menceritakan kisah horornya. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe channel kita sekarang juga. Ya, akhirnya kita sampai di ujung acara ini bang. Akhirnya gua dan tim Bang Hanif izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.